Sebuah mega proyek merupakan proyek jangka panjang yang melibatkan banyak investasi ekonomi yang sangat besar, di mana mega proyek itu diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan di wilayah proyek tersebut dibangun. Hanya saja untuk mencapai efek sebesar itu, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa dibilang sangat luar biasa mahalnya. Seperti contohnya Istanbul Grand Airport ini. Setelah pemerintah Turki memberhentikan operasional bandara Atatürk pada tahun 2019 yang lalu, semua penerbangan komersial akan diarahkan ke bandara baru yang bernama Istanbul Grand Airport atau IGA. Biaya pembangunan untuk bandara baru ini mencapai 169 triliun dan bandara tersebut memiliki 6 landasan pacu sehingga saat selesai akan menjadi bandara yang terbesar di dunia. Bandara baru ini mulai dibangun pada Oktober tahun 2018 dan direncanakan selesai pada tahun 2025. Dan untuk tahap pertamanya sudah rampung dari 4 tahap yang direncanakan. Luas total keseluruhan bandara baru tersebut mencapai 18.780 hektar dan saat selesai pembangunannya diperkirakan dapat melayani 200 juta penumpang per tahunnya. Tidak hanya itu saja, bandara ini nanti akan memiliki sebuah hotel dengan total kamar mencapai 451 pintu, serta terdapat menara pengawas lalu lintas udara yang berbentuk seperti bunga tulip khas Turki. Pembangunan bandara ini memang ditujukan untuk menyaingi Bandara Internasional Beijing yang telah menjadi bandara tersibuk kedua di dunia dengan jumlah penumpang mencapai 95 juta per tahunnya. Selain Istanbul Grand Airport ini, berikut ini ada beberapa mega proyek yang termahal yang pernah dibuat. Apa saja itu? Abraj Al Bait. Abraj Al Bait merupakan menara jam yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi yang terletak di kota Mekah yang dibangun pada tahun 2002 dan dikenal sebagai Makkah Royal Clock Tower Hotel. Biaya pembangunan Abraj Al Bait ini mencapai 228 triliun sehingga menjadikannya sebagai bangunan yang termahal di dunia. Menara jam yang berada di atas hotel ini memiliki tinggi 581 meter dan menjadikannya sebagai menara jam tertinggi keempat di dunia. Selain itu, menara jam tersebut memiliki diameter 46 meter, yang mana jam tersebut 35 kali lebih besar dibandingkan dengan Big Ben Clock Tower yang ada di London, Inggris. Karena hal itulah, selain sebagai menara jam tertinggi, Abraj Al Bait ini juga menjadi jam yang terbesar di dunia. Uniknya, Abraj Al Bait ini dilengkapi dengan sound speaker yang canggih, yang dapat mengeluarkan suara azan yang dapat terdengar sejauh 7 km. Bangunan Abraj Al Bait ini memiliki beragam fungsi, termasuk tempat tinggal dan hotel dengan teknologi lift yang canggih. Selain itu, sistem jalur yang canggih pun disediakan di bangunan ini, sehingga 75.000 orang bisa dengan mudah keluar masuk dari gedung ini tanpa hambatan. The Channel Tunnel. Proyek kereta bawah tanah yang disebut dengan The Channel Tunnel atau Eurotunnel ini adalah terowongan yang membentang di bawah bentangan air antara pantai selatan Inggris dengan pantai utara Perancis. Proyek terowongan ini menelan biaya sekitar 309,6 triliun rupiah, sehingga menjadikan proyek kereta api bawah tanah ini yang termahal di dunia. Saking mahal dan besarnya mega proyek ini, dalam pembangunannya The Channel Tunnel ini melibatkan 15 perusahaan Prancis dan Inggris. Terowongan ini mulai dilubangi pada tahun 1988 dan di tahun 1994 terowongan ini mulai beroperasi. Channel Tunnel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 rel terowongan dengan diameter 7,62 meter dan 1 terowongan dengan diameter 4,8 meter. Masing-masing terowongan tersebut memiliki rentang panjang 49,8 km di bawah tanah, sehingga menjadikannya sebagai terowongan yang terpanjang di dunia. Karena sangat panjang, salah satu dari terowongan ini berguna sebagai terowongan servis. Salah satu fungsinya adalah untuk mengalirkan udara di dalam terowongan ini.
Terdapat 2 buah kipas raksasa di masing-masing ujung terowongan ini yang dapat mengalirkan 70 meter kubik udara per detik ke dalam terowongan tersebut setiap detiknya, setiap jam, dan setiap hari. Sekitar 30.000 orang, 6.000 mobil, dan 3.500 truk melakukan perjalanan melalui terowongan ini setiap harinya. Keberadaan channel tunnel ini membuat perjalanan antara Inggris dan Prancis ditempuh hanya dalam waktu 2,5 jam saja. Rel kereta cepat Beijing-Shanghai. Proyek pemasangan rel kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan antara Beijing dan Shanghai sepanjang 1.318 km ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011. Pembangunan proyek yang menelan biaya sekitar 560 triliun rupiah ini melayani 3 kota yaitu Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Sebanyak 21 stasiun akan dibangun di sepanjang jalur kereta cepat yang juga menghubungkan Bohai Shirim dan Yangtze River Delta, yaitu 2 zona ekonomi utama Cina. Kecepatan maksimal dari kereta cepat ini dapat mencapai 350 km per jam dan kecepatan maksimumnya adalah 380 km per jam. Ketika mulai beroperasi, waktu tempuh perjalanan antara Beijing dan Shanghai akan berkurang setengahnya menjadi kurang dari 5 jam. Untuk setiap harinya, rel kereta cepat Beijing-Shanghai ini dapat melayani sekitar 220.000 penumpang setiap harinya. Hebatnya, pembangunan rel kereta cepat ini hanya memakan waktu 3 tahun saja, karena dalam pembangunannya dikerjakan oleh para teknisi-teknisi kereta top di Cina. Kashagan Field Project. Kashagan Fields adalah proyek pengeboran minyak di Laut Kaspia yang ditemukan pada tahun 2000 dan merupakan penemuan minyak terbesar dalam 40 tahun terakhir. Untuk membuat proyek ini membutuhkan investasi sekitar 116 miliar US dollar atau setara dengan 1.608 triliun rupiah. Karena biaya proyek yang sangat besar tersebut, Kashagan Fields ini merupakan salah satu mega proyek energi yang termahal dalam sejarah yang pernah dibangun. Pekerjaan hookup lepas pantai dilakukan pada tahun 2010 dan 2 modul injeksi gas mentah dipasang di Pulau D pada Juni 2012. Meskipun produksi awal dari lapangan Kashagan ini dimulai pada September 2013, namun harus dihentikan karena kebocoran gas dan adanya kerusakan pipa gas yang berasal dari lapangan di darat. Produksi dari lapangan lepas pantai ini dimulai kembali setelah selesainya proyek rehabilitasi pipa pada September 2016 dan lapangan migas Kashagan ini resmi dinyatakan beroperasi pada November 2016. Terletak 4,2 km di bawah dasar laut, reservoir Kashagan bertekanan tinggi diperkirakan mengandung lebih dari 35 miliar barel minyak. Sedangkan total cadangan minyak yang bisa dieksplorasi di sumber tersebut mencapai sekitar 13 miliar barel. Para mitra yang terlibat dalam pembangunan proyek Kashagan ini sangat banyak, di antaranya adalah Shell, ExxonMobil, Total, China National Petroleum, Kasmunai Gas, Inpex, dan Agip KCO. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.